dendam, bisa karena eh, menipu, karena kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Bagaimana cara ngatasinya ataupun jadaknya eh, mendeteksi sebelum mereka melakukan seperti itu, apa kira-kira kata, diksi yang sering digunakan apa, perilakunya kayak apa? Ya, karena diksi kata-kata yang diucapkan seseorang itu bagian daripada perwujudan cetusan isi pikiran. Ataupun apabila di kantor itu termasuk orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang supel. Tapi ternyata di rumah orang yang inferior. Nah, kalau di rumah orang inferior kadang-kala kalau suatu saat terjadi perubahan besar-besaran. Nah, itu bagaimana mengatasi keseimbangan antara karakter-karakter di dunia kerja sama di luar kerja. Itu. Monggo, Ibu Ani. Nah, Ya, baik Bapak, terima kasih. maaf Ibu Ani, ini karena namanya Ibu Ani Kusuma Dewi, lebih akrabnya manggilnya Ibu Ani atau Ibu Dewi atau Ibu Kusuma? Baik Bapak, terima kasih. Ibu Ani biasa saya Oke, panggil ya. atau ya Oke, Coach Ani, silakan silakan. dipersilakan Ibu Ya, Ani. makasih Bapak. Ya tentunya kalau kita mau mengenal karakter karyawan ini kan ada berapa stages ya Pak. Mulai Ya, dari pada saat kita mau merekrut. Nah, ya, biasanya kita melakukan psikotes atau untuk beberapa level tertentu yang senior, kita sebutnya melakukan assessment. Kemudian yang berikutnya adalah 3 bulan probation. Ya, atau ya menurut beberapa perusahaan bisa lebih dari 3 bulan itu silakan. Nah, di dalam periode awal-awal kerja sampai dengan rentang waktu tertentu, biasanya dari perusahaan itu ikut menilai bagaimana si karyawan ini attitude-nya sehari-hari, bagaimana bisa mendeliver kinerja seperti yang diharapkan atau tidak, atau bagaimana karyawan ini mendapatkan tugas-tugas dan melakukan penyelesaian dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana si kandidat ini atau karyawan ini leadership style-nya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah pada saat kita outbound, ya ada gathering, ada jalan-jalan bersama karyawan. Biasanya disitulah kita bisa mengenal karakter-karakter karyawan itu dengan lebih lengkap. Ya, sehingga kalau kita bilang dengan periode tertentu itu kita makin memiliki data terkait dengan perilaku si karyawan ini, gitu ya. Namun tidak dapat dipungkiri kalau tadi ada beberapa case yang sudah kita lihat dan juga terjadi di sepanjang karir saya dan itu belum semuanya ya Pak. Jadi kita lebih kepada uh, ikut mengawasi ya kalau untuk karyawan di bidang human capital ya PR-nya memang selalu mengelola karyawan ya baik secara kinerja maupun secara attitude-nya. Namun, ini juga menjadi tugas si atasannya masing-masing untuk mengenal lebih dekat gitu ya, yang interaksi sehari-hari bagaimana sesungguhnya pribadi mereka. Mungkin nanti kalau boleh, punten Bu Uskur, nanti dijelaskan kalau di profiling DISC itu kan ada bisa melihat 3 profiling ya. Bagaimana orang itu yang sesungguhnya, bagaimana orang ini di bawah tekanan, dan bagaimana perilaku yang ingin ditunjukkan. Itu dengan beberapa metode dan memang Bu Uskur ini ahlinya lah. Kalau kami sebagai pengguna alat tes dan juga kami sebagai pembaca ya, pembaca ataupun pihak yang menerima hasil di pelaporan hasil asesmen tersebut dan kami gunakan untuk keputusan-keputusan yang strategis. Apakah akhirnya kami akan mengajak kandidat ini bergabung atau tidak? Begitu Bapak. Ibu Ani, Mudah-mudahan menjawab. Ibu Ani, satu Yes. pertanyaan lagi. Ini sangat kontekstual Silakan. dengan kondisi saat Yes. ini dan sangat aktual. Ibu Ani sudah banyak pengetahuan, banyak pengalaman dalam rekrutmen ya di sekitar itu. Bu Ani, hmm, coba kalau kemarin-kemarin kalau Bu Ani ketahui udah ditemuin Pak Prabowo, pasti Bu Ani diminta untuk rekrutmen menteri ya. Kira-kira dari karakternya ini, dari menteri yang dipilih Pak Prabowo, baru beberapa hari ada yang suap-suap, akhirnya tindakannya menimbulkan konflik. Ya, netizen sudah
sampai menyambar seperti itu. Ada 2-3 menteri seperti itu. Kira-kira menurut Ibu ya, Ibu Ani, eh, pembantunya Pak Prabowo sebagai menteri, ini kira-kira gimana ke depannya ini? Itu. Karena yang pertama baru seminggu aja yang ngomongnya ini. Apa kayaknya namanya Pak Prabowo itu kayaknya ya milihnya ya pertama keterpaksaan, tergesa-gesa waktu, profilingnya hanya kata-kata teman dan lain sebagainya. Silakan dari Bu Ani untuk ngomentarin. Pasti Bu Ani pernah ngomentarin menteri-menterinya Pak Prabowo. Iya, baik Bapak, terima kasih. Punten, kebetulan kami juga pernah di bidang politik dan masih saat ini. Oh Ya, kalau gitu. tadi Bapak menyebutkan Ridho, kami adalah salah satu jubir Ridho, Bapak. Oh gitu Namun ya sudah ya. ikhlas ya, sudah Iya. ikhlas dengan tidak adanya proses keberlanjutan terhadap MK tadi yang seperti Bapak sebutkan. Iya, iya. Baik, ya. Kalau kita melihat kasus yang tadi Bapak sebutkan dengan tidak menyebut namanya, rasanya kita juga mengenal ya siapa yang kita maksud. Betul. Ya, betul. Oke. Nah, ternyata akhirnya terbongkar dan semakin terbongkar melalui media sosial di periode-periode sebelumnya, gitu ya, Ya, terhadap si individu yang tidak perlu kita sebutkan namanya. iya. Nah, Si X sehingga lah ya. sehingga kalau dalam proses rekrutmen ataupun dalam proses ingin mengajak bergabung kandidat-kandidat di dalam satu organisasi, nah, assessment ataupun seleksi ini sangat diperlukan. Ya, assessment ini adalah bagian dari proses seleksi. Ya, assessment ini kita gunakan alat tes, juga in-depth interview dan lain sebagainya. Namun jauh lebih efektif di mana memang kita mengenal betul perilaku orang ini sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang akhirnya kasus ini berlanjut dan akhirnya semakin besar gitu ya, karena ternyata kan ditemukan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Nah, di dalam proses assessment kita namanya behavior analysis. Apa yang sudah terjadi di sebelumnya bisa kita gunakan untuk memprediksi masa mendatang terhadap apa kira-kira tindakan yang akan dilakukan oleh si individu ini pada saat menghadapi situasi-situasi yang hampir sama. Ya, mungkin tantangannya bisa berbeda, konteksnya bisa berbeda, namun perilakunya itu bisa saja sama. Nah, ini yang kita gunakan sebagai profiling assessment. Nah, namun mungkin saya sedikit mengomentari, Bapak, punten. Kalau kita bicara tentang politik, ya kita tahu ya bahwa ini ada satu kolektif, agreement, konsolidasi dari berbagai kepentingan. Ya, sehingga tadi pertanyaan Bapak, apakah semua menteri misalkan sudah mengikuti assessment dan mereka memang memiliki skill set yang diperlukan untuk posisi-posisi tersebut? Ya, ya kalau kita pelajari, tentunya kalau kita menggunakan standar assessment, ya kalau jadi sebelumnya menteri, ya minimal jadi pejabat negara, gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Ternyata dari bidang-bidang atau profesi di luar pejabat negara itu bahkan bisa memperkaya organisasi tersebut. Ya, kalau misalkan kita sebut biasanya istilahnya tandem. Ya. Sampai akhirnya mereka mengenal betul tantangan atau profesi pekerjaan ataupun job desk ataupun tantangan eh, kinerja yang harus mereka capai. Jadi kalau kita mengenal menteri ini kan kita sedang tunggu ya 100 hari prestasinya Ya. apa aja sih gitu ya. Program kerjanya Iya. apa. Jadi saat ini kan kita juga pingin pingin mengobserve apa aja nih yang sudah dicapai dalam 100 hari sejak mereka menjabat. Semoga menjawab Bapak. Ya, pasti sudah menjawab, Bu. Ya. Terima kasih. Oke. Ibu mau undur diri sekarang atau masih? Boleh. Ini mungkin ada pertanyaan Oh ya, ada. dari Dari Ibu Ibu Indri. Ya, Indri. Dikirim ya. 327. Menarik Bunda Ani. Untuk karyawan yang punya karakter superior dan etika yang tidak baik,
namun sudah terlanjur terekrut pimpinan langsung tidak punya power untuk menegur. Oleh karena itu, direktur utama tidak melakukan tindakan apapun. Mohon petunjuk. Iya, Bapak, saya izin menjawab ya. Ya, Biasanya kalau pemimpin ya yang memiliki anak buah dan akhirnya memiliki attitude-attitude yang tidak bisa menjadi role model bagi si bawahannya ya. Terutama katanya kalau perempuan itu punya ekspektasi leadership yang lebih tinggi dibanding karyawan laki-laki. Begitu, Pak. Nah, ya, jadi sehingga kalau misalkan di seorang supervisor ini tidak mampu menjadi role model yang baik untuk timnya, tentunya ini akan menghambat mulai dari komunikasi, mulai dari kerjasama teamwork, dan lain sebagainya. Ya, namun keputusan kan tetap dikembalikan kepada perusahaan ya. ya, Siapa ya. yang memiliki wewenang untuk say yes and say no terhadap situasi ini. Iya, iya, iya. Ini harus dicari kenapa direktur utama pimpinan nggak punya nyali untuk menegur ya. Itu pasti harus ada, jangan-jangan punya kelemahan. Ya, Ya, biasanya istilahnya ordal, Bapak. iya, Aku iya, bercanda istilahnya ya. ordal ya. Iya dong. Ordal harus didekatin dengan ordal juga itu. Ya, semoga tidak ya. Semoga setelah kita mengenal dan juga apa yang sudah terjadi berkembang di Indonesia ya, kita mau menuju Indonesia emas, tantangan kualitas manusia atau SDM ini menjadi satu hal yang akan menjadi kekuatan kita ya. Mungkin hal-hal hal-hal yang tidak objektif ini ya bisa kita semakin minimalisasi. Oke, terima Ya, kasih Bu makasih Ani. Bapak. Ya, perlu dikembangkan NLP itu Bu. Ya. Amin. Ini belajar di Amerika berapa tahun? Kita Langsung ke di Grab-nya. kita di Sendiri sini NLP Bu. oke Bapak, terima kasih. Kami di sini berafiliasi dengan NLP Oh ya, University di Santa Cruz ya, setiap tahun ya kami diharapkan ke sana untuk kami mempelajari riset-riset baru maupun teori-teori baru. Begitu Bapak. Namun untuk NLP sendiri ini adalah suatu program sertifikasi ya di mana kita juga belajar secara eh, detail ya namanya Neuro Linguistic Programming. Ini ya, adalah ya, tentang ya, bagaimana otak bekerja, kira-kira seperti itu dan bisa diaplikasi untuk berbagai bidang, untuk bidang apapun di dalam kehidupan. ya, 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 ya. Memang penting sekali. Semua itu apa yang diucapkan, apa yang menjadi tindakan itu bermula dari otak kita ini, dari sel-sel neuro ini, ya. Sebagaimana apa ya dipelajari Richard Bandler itu ya. Nah, oke. Ya, Pak. Oke, apalagi sekarang berkembang semua disiplin ilmu kaitan neuro semuanya ya, neuroscientist dan lain sebagainya. Iya, Bapak Oke. neuroscience. Yes. Mohon kalau begitu mohon 2-3 menit lagi untuk closing statement dari Ibu. Oh, ditujukan kepada para peserta seminar fikti ini, khususnya dalam karakternya, pembentukan karakter itu tadi. Iya, baik Bapak. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang pembentukan karakter ataupun apa fungsi dari assessment dan profiling ini manfaatnya sangat luas. Ya, jadi saya untuk closing statement eh, saya menghimbau ya untuk kita yang sudah ada di dalam forum ini untuk bisa eh, mengcapitalize ya bisa meleverage hasil-hasil assessment yang lebih profesional terutama untuk eh, menetapkan pemegang jabatan strategis di organisasi manapun. Sehingga harapan kita ya semua organisasi yang ada di Indonesia ini bisa semakin maju dan bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Ya, Terima ya. kasih. Oke. Namun ini masih ada beberapa pertanyaan bagaimana Bu? Eh, eh, Oke, saya izin sebentar menarik ya memang Bapak kalau kita bicara tentang assessment ini 1545.
Ya, nggak apa-apa Pak. Satu pertanyaan lagi kami siap. Ya, ini Ya. Bu, dari Pak Gunawan. Ini ya hanya definisi-definisi aja, apa beda metode teknik sama strategi assessment. Wah, oke. Ini selain psikologi, apakah ini kaitannya dengan Pasangan hidup. klinis dan monggo dipersilakan. Habis itu Iya. silakan Ibu Ani untuk melanjutkan tugas tanggung Ah, jawab baik. di Sentul. Baik. Terima kasih Bapak. Kami mohon pamit dan kepada Ibu Usfur mohon dilengkapi kalau ada yang masih kurang dari pembabaran kami pada hari ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini senang sekali dan semoga kita semua dalam kondisi sehat bahagia. Amin. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ani, salam Terima kasih. kenal. sehat sejahtera Bu Salam ya. kenal Ibu. Ya, oke. Nomor Izin telepon pamit. 816-111-6553. Iya, Bapak. Oke, ya. Oke, Ibu Ani, sukses. Punten Bapak, Selamat. saya pamit. Terima Ye, kasih. monggo. Sukses dan selamat. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu Bapak sekalian.